Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah sama Tuhan, aku ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, kita ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa cek di channel YouTube kita di GPT KAO Play. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Nah, yang kedua itu Youth Teen Service akan diadakan pukul 5 sore setiap hari Sabtu di channel YouTube kita juga. Lalu yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau menit selanjutnya. Nah, yang terakhir, ibadah online akan tetap diadakan sampai menunggu informasi lebih lanjut. Oke, itu aja dari aku pengumumannya. Tanpa tunggu lama lagi, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service and God bless. Dadah. Shalom semuanya para pemuda-pemudi. Mari sebelum kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk bernafas Tuhan. Kau masih izinkan kami untuk menikmati berkat anugerah yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menolong kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan secara pribadi Tuhan. Tuhan, dari ibadah online ini Tuhan, jamahlah Tuhan kami satu persatu Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu sama lain Tuhan, biarlah anugerah kuasa Tuhan Kau limpahkan Tuhan secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan layakkanlah untuk menyembah-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan jika ada dosa-dosa Tuhan yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Biar hadiah yang kami bawa ini Tuhan, penyembahan yang kami bawa ini Tuhan, harum di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita agungkan namanya. Mari kita akui bahwa Tuhan kita lah memang Tuhan yang sangat dahsyat. Haleluya, mulia nama-Mu. Haleluya, Yesus. Sembah nama-Mu, biarlah bumi dan seisinya menyembah.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku memandang wajah-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan lagi, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu menyembah wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan, kami bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan, kami berserah menyembah-Mu,
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biarlah kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Biarlah kami bersyukur kepadamu, Tuhan, atas segala apa yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biarlah ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat Tuhan, ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biarlah kami rasakan kasih-Mu.
Kudus, jelikanlah kami, biar kami sadar akan kebaikan Tuhan bagi kita, bagi kami umat manusia. Jelikanlah kami, biar kami tidak salah arah. Jelikanlah kami, biar kami melihat kasih Tuhan nyata untuk kami. Allah Roh Kudus, ubahlah hati kami itu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu jamaah-Mu. Hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, mulia bagimu. Kau mulia, Kau mulia. Oh, kudus namamu, agung namamu Tuhan. Mulia bagimu Tuhan, mulia bagimu Tuhan. Semua yang ku ambil, semua yang ku ambil itu darimu. Haleluya. Kau sungguh besar, kuasa-Mu nyata untuk kami, umat-Mu manusia. Mulia namamu Tuhan, besar Kau Tuhan. Kau yang besar, Kau yang mulia, biarlah kami bertambah di dalam-Mu. Oh, haleluya. Kami umat-Mu yang penuh dosa, kami umat-Mu yang tak layak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami layak, biarlah kami layak di hadapan-Mu. Kami tak pantas, kami tak pantas, kami tak pantas untuk bersama-Mu, karena kami umat-Mu penuh dosa, karena kami umat-Mu yang tak layak, selalu melanggar apa yang Kau
mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kudus, Kau suci, Kau agung. Kadang kami merasa tak layak Tuhan. Umat-Mu yang penuh dosa, umat-Mu yang selalu melanggar apa yang Kau ucap, tapi Kau tetap mengasihi kami. Seribu kali kami melanggar, selama kami masih bernafas Tuhan, kami percaya di situ ada kesempatan untuk kami pulang. Ajar kami mengerti Tuhan setiap perbuatan-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, kami heran perbuatan-Mu. Kami percaya Kau sanggup mengadakan segala yang ku perbuat menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, kami heran Tuhan segala perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapa kami ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh,
menurut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Kau sanggup. Oh, haleluya. Engkau sanggup, Engkau mampu Tuhan. Kami percaya ada mujizat untuk kami semua. Kami percaya ada pertolongan. Kami percaya ada mujizat untuk kami yang percaya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari kita katakan Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan menurut kehendak-Mu. Sekali lagi, jadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Tuhan. Biarlah di setiap perjalanan kami, di setiap proses yang kami alami dalam hidup, buatlah kami mengerti semua yang Kau lakukan, semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua itu ada maksudnya. Biarlah kami bertumbuh, biarlah kami dibentuk, biarlah kami diproses di dalam setiap masalah-masalah yang Kau percayakan kepada kami. Kami sanggup, kami bisa. Kami juga percaya Kau selalu mengadakan yang kami perlukan. Tanpa kami meminta, Kau tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang nanti dibawakan Tuhan, biarlah semuanya merema di dalam hati kami. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pegangan, menjadi topangan untuk hidup kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar segala firman Tuhan yang dia ucapkan semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan, pujian dari anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Yutins, Jemaat Tuhan di GPTKAO Lamongan Indah. Perkenalkan, saya Kensi. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Love God, Love People, Love Nation. Hari ini kita akan membaca dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Tentu ketika kita membahas mengenai Yeremia pasal 29, kita tentu akan langsung teringat dengan salah satu ayat emas, yaitu di ayat 11. Tapi kebanyakan dari kita tidak memahami apa latar belakang dari ayat tersebut. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dari ayat 1 hingga ayat 9. Kita tidak akan membahas ayat 11-nya, tapi teman-teman akan paham bagaimana background dari ayat 11 itu yang menjadi ayat emas bagi banyak orang. Mari kita baca. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan juga melakukan firman-Nya. Amin. Israel adalah umat pilihan Allah. Berkali-kali Israel tidak setia kepada Allah. Tetapi setiap kali Israel tidak setia kepada Allah, Allah adalah Allah yang setia. Ia tetap setia kepada Israel. Kalau kita lihat di Alkitab, pada zaman Musa, 40 tahun di padang gurun adalah 40 tahun masa yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena Allah setia kepada umatnya, memberikan penyediaan atau providensianya, tetapi justru umat Israel memberontak kepada Allah berkali-kali. Mereka minta makanan dan sebagainya, padahal mereka punya semua. Dan kalau mereka punya Allah, sebenarnya mereka sudah punya semua, walaupun mereka tidak memiliki air, minum, dan sebagainya. Benar bahwa lebih mudah mengeluarkan tubuh mereka dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari otak mereka. Seringkali kita sebagai orang percaya juga melakukan hal itu. Lebih mudah Allah mengeluarkan tubuh kita dari dosa daripada mengeluarkan dosa dari pikiran kita. Lalu setelah itu kembali lagi pada masa hakim-hakim, di mana orang-orang berbuat sesuka hatinya. Dikatakan sudah zaman Yosua, tidak ada lagi yang memimpin mereka, maka orang berbuat yang menurut dirinya baik. Jadi mereka melakukan apapun yang mereka mau. Semua memuncak pada keinginan orang Israel untuk meminta raja. Akhirnya Allah pun memberikan raja, walaupun meminta seorang raja adalah penolakan terhadap Allah, karena Allah adalah raja mereka. Akhirnya Allah memberikan Raja Saul, tetapi Saul tidak taat. Akhirnya Allah memberikan Daud. Daud taat. Akhirnya Allah memberikan perjanjiannya dengan Daud, di mana Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Semua oke pada masa Daud dan Salomo. Karena dua raja itu adalah simbol dari ketaatan para raja Israel kepada Allah. Setelah itu kerajaan Israel mulai goyang dan pecah menjadi dua.
Nah, setelah pecah jadi dua, ada kerajaan Israel Utara dan juga kerajaan Israel Selatan. Yang utara disebut sebagai Samaria, 10 suku, dan yang selatan adalah kerajaan Yehuda dengan 2 sukunya, beserta suku Lewinya. Setelah itu kerajaan Israel mulai pecah dan Israel menjadi semakin kacau. Keturunan dari kedua kerajaan itu sungguh-sungguh banyak yang jahat. Yang di utara 100% jahat, dan bahkan itu kejadian yang sangat ekstrim ya. Mereka bunuh-bunuhan dan sebagainya. Yang di selatan juga tidak kalah jahatnya, walaupun ada beberapa raja yang tergolong baik, dan mereka baik atau jahat standarnya adalah melihat kepada Daud. Hampir 500 tahun raja-raja jahat berkuasa dan Israel pun kehilangan arah. Mereka lebih suka pada berhala daripada pada Allah. Kita bisa membahas lebih lanjut sebenarnya mengenai berhala, tapi kita tidak akan fokus ke sana. Ya, Israel lebih fokus pada berhala, lalu Allah mengirim banyak sekali nabi, tetapi para nabi pun ditolak oleh orang Israel. Salah satu nabi yang ditolak adalah Yeremia, seperti yang kita baca di Yeremia 29 ini. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, di pasal 8, Yeremia berkata, "Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan itu artinya mosok gitu ya. Masakan ia tidak bangun kembali. Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali. Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan." Wow, ini sebuah kalimat panjang yang sungguh menyedihkan. Allah ingin berkata seperti ini, "Storks know where to go." Burung bangau pun tahu kemana mereka harus pergi. But my people don't. Tapi umatku tidak tahu kemana mereka pergi. Sudah tahu ada Allah, ada hukum-hukum yang Allah berikan untuk ditaati, tetapi orang Israel memilih untuk tidak taat. Allah adalah Allah yang adil. Artinya apa? Setiap dosa pasti dihukum oleh Allah. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Ia sudah mewanti-wanti orang Israel untuk bertobat, tetapi lagi-lagi nihil. Bahkan Yeremia pun memperingatkan bahwa Babel itu kejam. Kita bisa baca di Yeremia 46 bagaimana deskripsi Yeremia tentang betapa kejamnya Babel. Walaupun di konteks pasal 46 itu tentang Babel ke Mesir, tapi kekejaman Babel bisa kita terapkan kepada orang-orang Israel karena sama aja gitu ya. Dikatakan di pasal 46 ayat 22 hingga 24, aku terjemahkan bebas saja ya. Intinya adalah tentara Babel itu seperti orang yang memotong pohon dengan kapak. Seberapapun tebalnya hutan atau seberapapun banyak pohon, pasti seorang yang memegang kapak itu bisa menghabiskan semua pohon di hutan itu. Nah, gambaran yang sama itu diterapkan kepada Babel yang menyerang musuh-musuhnya, bisa Mesir ataupun Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Intinya apa? Intinya ketika Babel datang, dia akan menghancurkan semua yang mereka lihat. Bahkan digambarkan di ayat itu bahwa Babel itu seperti belalang. Kalau kita melihat kisah tulah belalang di Mesir, sebenarnya belalang itu datang rame-rame, bergerombol, lalu mereka hinggap bersama-sama, lalu mereka menghabiskan apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka lewati, mereka habiskan. Makanya setelah belalang datang, semua dimakan oleh belalang, lalu belalangnya pergi. Sama, bangsa Babel juga datang beramai-ramai, bergerombol, lalu mereka menghabiskan semua yang mereka bisa lihat, dan mereka pergi. Demikian juga ketika kita melihat di Yerusalem. Bangsa Babel datang, mengangkut orang-orang penting, dan juga mencongkel emas di Bait Allah. Makanya Bait Allah sampai ambruk gitu kan, kalau kita baca ceritanya.
Tetapi setelah diperingati oleh Yeremia, bahkan kalau kita lihat juga misalkan di Habakuk, di mana Habakuk berkata, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Nah, kalau kita baca kisah Habakuk itu pasalnya pendek tapi isinya bagus, di mana dikatakan seperti ini. Intinya ya, di Habakuk itu Israel itu jahat, mereka berbuat berhala, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Lalu Allah ingin mengirimkan Babel. Habakuk bisa melihat bahwa Allah akan mengirimkan Babel. Habakuk tahu bahwa Babel itu lebih jahat daripada Israel, tapi Allah mengizinkan. Nah, kenapa? Makanya Habakuk bertanya, kenapa Tuhan Engkau mengizinkan bangsa yang lebih jahat dari Israel untuk memusnahkan gitu ya Israel? Jadi kita lihat bahwa Babel itu ternyata adalah bukan bangsa yang tanda kutip baik gitu ya. Israel nggak mau dengar, akhirnya Babel pun datang. Ketika Babel pun akan datang, Yeremia lagi-lagi berkata, menyerah saja, jangan berperang. Karena kalau kamu berperang, kamu pasti tetap kalah. Makanya menyerah saja. Lagi-lagi Israel bandel. Akhirnya semua hancur, termasuk bait Allah, kebanggaan mereka. Kalau kita lihat kisah pembuangan itu ke Babel ada 3 tahap. Ini background ya, jadi kita belum masuk ke inti khotbahnya. Ini masih background karena mungkin kisah tentang ini agak jarang didengar. Jadi kisah tentang raja-raja dan juga pembuangan itu mungkin asing buat telinga teman-teman karena mungkin tidak pernah diceritakan di sekolah minggu atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi lebih amannya saja saya memberikan background ini untuk teman-teman. Jadi ketika Israel dibawa ke Babel itu ada 3 tahap. Kita baca di Yeremia 52 ada 3.000 orang yang dideportasi pada deportasi yang pertama, 800-an orang di yang kedua, 700-an orang di yang ketiga. Angka ini hanya yang laki-laki. Kalau di total semua kita bisa baca di 2 Raja-Raja 24 itu ada sekitar 18.000 orang. Kenapa tidak semua orang Israel dibawa? Nah, yang miskin-miskin yang tidak mampu, yang cacat itu ditinggal karena yang gak ada gunanya juga kalau dibawa ke Babel. Jadi yang dibawa ke Babel hanya orang-orang penting, orang-orang pintar ya, contohnya Daniel, prajurit-prajurit dan juga orang-orang pandai atau craftsman. Dari Yeremia 29 ayat 1 hingga 2 yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa di Babel tidak senyaman yang banyak orang katakan. Mereka berkata, loh, Daniel aja kan bisa makan. Nah, Daniel aja kan bisa di dalam kerajaan. Berarti di Babel tentu enak dong, bukan sesuatu yang tidak enak. Tapi beberapa bilang, walaupun pembuangan tetap saja buruk. Beberapa bilang tidak buruk. Tapi yang pasti di ayat 1 ditulis frasa kepada tua-tua yang tersisa. Memang di terjemahan baru tidak ada kata yang tersisa, tapi dalam teks aslinya, teks Ibrani ada kata el-yeter zine hagolah, artinya to the remainder of the elders who were carried away in captive. Artinya apa? To the remainder, berarti ada sisa dari para tua-tua yang sisa. Kalau yang sisa artinya apa? Berarti ada yang mati. Entah karena mereka mati karena usia ataupun karena disiksa gitu ya. Pasti ada yang mati. Tentu kita tahu dari teks ini bahwa orang Babel tidak sebaik itu. Bukan berarti hanya dibawa ke Babel lalu enak-enakan di sana, enggak. Pasti ada penyiksaan. Nanti kita juga baca satu ayat lagi nanti mengenai betapa bahwa di Babel itu tidak senyaman yang banyak orang anggap gitu ya. Aku membaca sebuah buku sebelum aku menyiapkan firman ini, buku karya Daniel L. Smith Christopher. Judul bukunya adalah Theology of Exile, teologi dari pembuangan. Dia menjelaskan seperti ini. Kalau kita membaca teks Alkitab tentang penderitaan, terutama dalam konteks Yeremia, Yeskiel, dan juga kitab Ratapan, hanya sebatas perasaan emosi dan bukan sebagai kisah sejarah, maka kita salah dalam membaca Alkitab. Memikirkan pembuangan sebagai sesuatu yang baik bagi kemanusiaan itu sama saja dengan menganggap kecil mutilasi dan pembantaian yang ada. Tapi kalau kita lihat, walaupun mereka di dalam sebuah pembuangan yang jahat, Allah tetap menjaga Israel. Lagi-lagi kita melihat Israel yang tidak setia, tetapi mereka memiliki Allah yang setia. Wow, ini adalah Allah kita yang
luar biasa. Berada di pembuangan pasti membuat orang Israel bertanya, kenapa kita bisa ada di sini? Bagaimana cara kita kembali ke rumah kita atau home? Bahkan di Mazmur 137 dikatakan mereka meratap di situ kan, di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Mereka di sana kehilangan identitas. Buktinya apa kehilangan identitas? Mereka mengganti namanya. Kita melihat contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengganti namanya dari nama Israel menjadi nama Babel. Tentu yang dimaksud dengan mengganti nama adalah mereka dipaksa untuk menghilangkan identitas lama mereka, di mana mereka dipaksa untuk mengenakan identitas baru. Dan kalau mengenakan identitas baru, tentu mereka juga harus dipaksa untuk menyembah berhala-berhala yang ada di Babel. Hal itu bisa kita lihat di kisah Sadrak, Mesak, Abednego dan juga kisah Daniel. Setidaknya dua pertanyaan tadi, yang pertama adalah kenapa kita bisa ada di sini di pembuangan ya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita kembali ke rumah kita, adalah pertanyaan yang sama yang kita ajukan. Jadi pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan orang Israel, tapi juga pertanyaan kita. Kok bisa? Nah, gitu kan. Kita tahu bahwa dunia yang kita tempati sekarang bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita bahkan bertanya, bagaimana kita ada di sini? Kita dari dunia ini itu bagaimana? Dan bagaimana cara kita kembali ke rumah kita? Kisah pembuangan adalah salah satu dari 4 kisah utama di Alkitab, yaitu kisah semua umat manusia. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan atau pembuangan. Setelah ini aku akan bahas yang itu. Lalu ketiga, penebusan. Keempat adalah restorasi atau pemulihan atau consummation, sama aja bahasanya. Jadi penciptaan, kejatuhan, penebusan, restorasi. Nah, pembuangan ada di poin yang kedua, termasuk di dalam kejatuhan manusia di dalam dosa. Lalu kita lihat dari lembar pertama Alkitab, manusia ada di Taman Eden. Tetapi karena dosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Eden artinya pleasure, artinya nikmat, sesuatu yang wow. Kenapa Eden dikatakan sebagai sesuatu yang wow? Karena di Eden manusia bisa bersekutu dengan Allah. Lalu karena berdosa mereka dibuang, dikeluarkan. Setiap dosa ada konsekuensinya. Dibuang kemana? Keluar Taman Eden. Itulah pembuangan pertama dari umat manusia. Yang bahkan kita ada tempat sekarang kita berada ini adalah pembuangan. Kok bisa? Karena kita sudah dikeluarkan dari Taman Eden. Kita bukan lagi di Taman Eden. Jadi kita, bumi sekarang ini adalah sebuah pembuangan. Kita semua di dunia ini adalah orang asing. Kita percaya, orang Kristen percaya bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ada lagunya kan, Maria Shandi, dunia bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita di mana? Aslinya ya di Eden itu kan. Itulah kenapa kisah pembuangan Israel sangat penting. Karena kisah pembuangan Israel adalah kisah kita juga. Penciptaan, lalu manusia jatuh dalam dosa. Dosa inilah yang menyebabkan manusia pertama dan kedua dibuang keluar. Jadi itu exile. Mereka dibuang ke dalam pembuangan. Lalu Allah berinisiatif untuk menebus. Ide penebusan pertama ada di Kejadian 3:15. Janji Allah kepada Hawa bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular dan sebagainya. Tapi Allah sudah mulai memberikan anugerahnya sejak di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah membuatkan pakaian dalam untuk mereka dari kulit binatang. Itu adalah plan awal dari penebusan, di mana ada darah yang tercurah untuk menutup kesalahan. Jadi kasih karunia sudah ada dari awal. Karena kalau kita baca terus, kisah Kejadian itu penuh dengan kasih karunia Allah. Aku bisa breakdown semua, tapi itu akan menghabiskan banyak sekali waktu dan itu bukan topik pembahasan kita hari ini. Lalu penebusan Allah, rencana khusus penebusan itu dimulai dari Abraham, Kejadian 12, pemilihan Abraham. Dan terakhir adalah berpuncak pada penebusan Kristus di kayu salib. Dan setelah itu nanti berakhir di restorasi atau pemulihan, yaitu di langit baru dan
bumi baru. Makanya kita percaya kalau dunia ini bukan rumah kita. Hidup kita hanya sebentar. Setelah itu kita akan kembali. Tempat kita sebenarnya adalah di langit baru dan bumi yang baru atau LP3, bukan di sini. Jadi kisah pembuangan orang Israel adalah kisah kita juga. Karena Israel dibuang di Babel, kita juga tanda kutip dibuang di dunia ini. Kita dikeluarkan dari Eden lewat Adam dan Hawa. Para penulis Alkitab dari Daud di 1 Tawarik 29, Petrus 1 Petrus 2 ayat 11 hingga 12, Ibrani 11 ayat 16, semua mengatakan kalau kita adalah seorang sojourner atau pengembara atau musafir, bahasa kerennya, bahasa kunonya. Kita semua adalah pengembara, kita semua adalah musafir di dunia ini. Kita hanya berdiam sebentar di bumi, paling lama 70-80 tahun umur kita. Setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini. Makanya orang Kristen fokusnya bukan di dunia ini, tapi fokusnya adalah di langit baru dan bumi yang baru. Di kitab Ibrani dikatakan bahwa kita harusnya merindukan sebuah tanah air yang jauh lebih baik daripada tanah air yang ada di dunia ini, yaitu tanah air surga, langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 21. Itulah kenapa orang Kristen yang benar, tubuhnya tetap di bumi, tetapi hatinya dan pikirannya ada di langit baru dan bumi baru. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita ditebus oleh darahnya yang kudus. Janganlah kita menjadi seperti dunia ini. Pesan ini banyak sekali orang tidak mau mendengar. Kenapa? Kita kan masih muda. Maksud kita kok pikirannya kok langit baru bumi baru. Kita kan kalau masih muda itu menikmati dunia lah ya, have fun, kalau pergi ke klub dan sebagainya, pokoknya nikmat. Tapi kalau kita sebenarnya tahu kebenaran firman Allah, sejak masa muda kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Kita akan membuat hidup ini menjadi hidup yang berkualitas. Kalau kita membaca tulisan-tulisan bapak-bapak gereja dari murid-muridnya para rasul itu ya, mereka banyak sekali yang berkata, bahkan tokoh Alkitab Perjanjian Lama banyak kok yang masih muda sudah hidup benar. Contoh, Daniel masih muda, lalu Yosia masih muda sedang membawa sesuatu perubahan di Israel. Ketika Salomo berhikmat, dia memutuskan antara dua orang wanita yang memperebutkan anak. Itu Salomo masih muda. Daud diurapi jadi raja, masih muda. Allah memanggil Samuel, masih muda. Banyak sekali kisah-kisah orang Israel yang masih muda, yang justru menjadi pahlawan iman. Sehingga masa muda bukan sesuatu yang kita bisa bilang, oh masih muda kita bisa evan aja, santai-santai aja. Oh tidak, masa muda adalah masa yang berkualitas. Makanya para bapak gereja seperti misalkan Ignatius dan Polikarpus, dia mengatakan bahwa jangan sia-siakan masa mudamu. Karena kamu masih muda, tunjukkan kepada orang-orang yang dewasa kalau yang muda tidak berarti hidupnya tidak benar. Buktikan kalau kamu masih muda, kamu punya hidup yang berkualitas. Ya, seperti apa hidup yang berkualitas? Tentu harus dipertanyakan. Hidup yang berkualitas adalah hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Jangan menjadi seperti dunia ini. Tidak ada rasa takut menghadapi keadaan sekitar. Kenapa? Karena kita punya Kristus. Dan juga tidak memandang dunia sebagai keindahan. Kenapa? Karena hati kita merindukan rumah Allah selalu. Dan juga kita tentu harus berjuang tanpa batas untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dunia kita bukan rumah, tetapi hanya tempat persinggahan, tempat menumpang. Alkitab menggambarkan tempat penumpang ini sebagai Babel atau kota manusia. Bapak gereja Agustinus membedakan dua jenis orang di dunia ini. Dia mengatakan yang pertama hidup menurut kehendaknya sendiri, yang kedua hidup menurut kehendak Allah. Yang satu membangun kotanya sendiri, yang satu hidup menurut kehendak Allah dan membangun kota Allah. Yang satu akan dimuliakan bersama Allah, yang satu akan mengalami hukuman kekal bersama iblis. Bagaimanapun juga orang percaya tidak bisa disatukan dengan dunia ini. Yang dari Allah tidak bisa dipersatukan dengan yang dari dunia ini. Itulah kenapa Paulus menulis, terang tidak dapat disatukan dengan gelap.
anak terang tidak bisa disatukan dengan anak gelap. Yang satu milik Allah, yang satu bukan. Bagian kita adalah karena kita sudah di anak-anak Allah, kita menginjili mereka dan membawa mereka menjadi kembali kepada Allah. Mari kita lihat apa pesan Allah bagi orang-orang Israel di pembuangan. Yang pertama adalah dirikan rumah, buat kebun, dan menikah. Allah ingin orang Israel survive di tengah-tengah Babel. Allah tidak ingin bangsa Israel punah di tengah-tengah Babel. Terlebih lagi pesan Allah adalah untuk membangun kota Allah di tengah-tengah kota manusia atau Babel. Allah ingin orang Israel membangun kota Allah, tempat kediaman Allah, di mana Allah hadir, Allah bertakhta, walaupun mereka ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi seperti orang-orang Israel yang berada di Babel, demikian juga orang percaya berada di tengah-tengah dunia ini, bertugas untuk membangun kota Allah di tengah-tengah kota manusia. Gereja adalah agen Allah untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini. Tapi kalau kita lihat di ayat 8 hingga 9, ada nabi palsu yang tidak mau hidup di Babel. Dia mengajak orang-orang Israel untuk memberontak melawan Babel. Dan dia mengatakan lebih baik untuk mengisolasi diri. Artinya ya sudah, Allah bilang untuk hidup bersama dengan Babel, tetapi dia tidak mau, dia punya pride, tidak mau bergabung dengan Babel. Dia malah mengajak orang Israel yang ada di Babel untuk lari kembali ke Yerusalem. Jadi yang pertama menginginkan isolasi diri, tidak mau bergabung dengan bangsa lain. Di sisi lain, kalau kita baca terus Alkitab sampai di kitab Ezra dan Nehemia, banyak juga orang-orang di akhir masa pembuangan yang tidak mau kembali ke Yerusalem. Jadi pembuangannya sudah habis 70 tahun, lalu ada dekret dari Persia bahwa orang Israel boleh kembali. Ezra mengatakan, ayo kita kembali. Nah, ternyata hanya sedikit orang yang mau kembali. Yang lain tetap sudah nyaman di Babel. Mereka membangun bisnis, mereka punya uang banyak, dan mereka sudah nyaman di sana dan mereka tidak mau kembali. Golongan orang yang kedua adalah over kompromi. Mereka sudah nyaman dengan dunia ini. Ini pelajaran penting bagi kita, di mana gereja dan kita sebagai umat Allah tidak boleh mengisolasi diri dan juga tidak boleh over kompromi dengan dunia ini. Jadi Injil itu seimbang. Injil tidak mengisolasi diri, tapi Injil juga tidak over kompromi. Injil seimbang, tidak mengisolasi diri secara ketat sekali dan juga tidak over kompromi. Injil itu seimbang. Kita bahas sebentar 2 poin itu. Pertama adalah tidak mengisolasi diri. Gereja harus fokus pada misi dengan terbuka dan menjangkau dunia ini. Itulah kenapa gereja hadir. Gereja hadir sebagai keluarga Allah untuk menjangkau dunia. Gereja bukan sebuah tempat perkumpulan para orang-orang kudus. Gereja adalah rumah sakit untuk orang-orang yang berdosa. Itulah kenapa gereja hadir. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Bukan untuk orang-orang benar, tapi untuk orang-orang yang masih berdosa. Bukan untuk orang-orang yang menganggap dirinya benar, tapi untuk orang-orang yang menganggap dirinya tidak layak dan mau datang kepada Allah. Itulah kenapa gereja hadir. Itulah kenapa gereja tidak boleh mengisolasi dirinya. Israel juga tidak boleh mengisolasi dirinya. Kenapa? Karena Israel hadir punya misi khusus. Selain mereka memang dibuang karena dosa mereka ya, mereka punya misi khusus untuk memberitakan kebenaran Allah kepada orang-orang Babel. Itulah kenapa gereja harus juga relevan. Relevan bukan berarti sama dengan dunia ini ya. Relevan artinya bisa menjangkau mereka. Ingat, dunia ini butuh kasih. Aku pernah membaca satu buku judulnya I Am N itu singkatan dari Nun, atau juga bisa dikatakan Nun itu huruf Arab dari N, singkatan dari orang Nazaret, maksudnya Nasrani gitu ya, pengikut orang Nazaret. Dalam buku itu banyak sekali kisah orang-orang yang memperjuangkan imannya di negara-negara yang bukan Kristen, yang mayoritasnya agama lain, dan bahkan agama mayoritas itu menyiksa Kristen. Mereka bahkan tidak sedikit yang bukan dari orang Kristen, lalu mereka masuk Kristen dan mereka ingin memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Kenapa mereka mau memberitakan Injil? Bahkan di negara itu kalau ketahuan memberitakan Injil, itu bisa mati. Hukumannya bisa mati, masuk penjara, lalu ada yang dipotong kakinya, dipotong lidahnya dan sebagainya. Tapi mereka tetap berani memberitakan itu. Pertama karena mereka tahu mereka punya Allah, mereka harus diselamatkan.
Tapi yang kedua karena mereka tahu kalau dunia mereka, sekitar mereka yang non-Kristen itu, bagi mereka adalah orang yang butuh kasih Kristus. Itulah kenapa mereka mau menginjili, karena mereka tahu dunia ini kekurangan kasih, dunia kekurangan rasa kebapaan. Makanya mereka hadir untuk membagikan, memberikan kasih Kristus kepada orang-orang itu. Dan gak sedikit kok yang berpindah malah jadi Kristen walaupun mereka rela mati. Wow, ini adalah Injil yang sebenarnya. Kekristenan bisa tersebar di seluruh dunia karena ada orang-orang yang tidak mengisolasi diri. Dunia ini butuh kasih. Kalau semua orang Kristen mengisolasi dirinya, tidak mau ikut campur, mereka orang Kristen takut disiksa, takut mati dan sebagainya, kok kayaknya Alkitab tidak akan sampai ke kita saat ini. Alkitab bisa kita pegang di tangan kita. Kita bisa mengenal Kristus. Itu karena orang-orang yang rela mati untuk memberitakan firman Allah. Mereka banyak kok yang tidak menanyakan ketuhanan Yesus, bahkan nggak tanya aneh-aneh tentang apologetika. Satu hal yang mereka butuh, kasih Allah. Mereka hatinya masih kosong dengan kasih. Mereka butuh kasih Allah. Inilah peran gereja untuk memberikan kasih Allah bagi dunia yang haus akan kasih Allah. Demikian juga kita disuruh oleh Allah. Karena kita sudah dikasihi, kita mengasihi orang lain. Kita diminta untuk mengasihi musuh kita, mengasihi sesama kita. Tapi kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Ada dua alasan singkat kenapa kita harus mengasihi sesama kita. Pertama, karena Allah adalah kasih. Sama seperti cahaya keluar dari matahari, demikian pula kasih keluar dari diri Allah. Allah kita adalah Allah yang kasih. Dia sudah mengasihi sejak kekekalan. Aku membaca sebuah buku karya Michael Reeves. Bukunya bagus sekali, The Light in the Trinity, yang bersukar di dalam Allah yang Tritunggal. Dia mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah kasih karena Dia adalah Allah Tritunggal. Sejak kekekalan Allah sudah saling mengasihi, Allah sudah mengasihi. Kalau Allah hanya satu pribadi, Dia tidak mungkin bisa mengasihi di kekekalan. Dia butuh ciptaan untuk mengasihi. Dia butuh objek lain selain dirinya untuk Dia mengasihi. Jadi sebenarnya Allah tidak maha kasih, karena Allah bukan kasih, karena Dia butuh orang lain untuk mengasihi. Tetapi Allahnya orang Kristen adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia satu, tetapi tiga pribadi. Sejak kekal Dia saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa melalui Roh Kudus. Tentu Allah yang seperti ini adalah Allah yang kita bisa banggakan, karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi sejak kekekalan. Dia tidak perlu orang lain untuk menjadi kasih, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Kedua, karena Allah sudah mengasihi kita. Kita bukan orang yang layak dikasihi, tapi kita dikasihi oleh kasih Allah. Dia yang tidak bersalah menjadi bersalah, supaya di dalam Dia, kita yang bersalah bisa dibenarkan oleh Allah. Dia yang kudus dan tidak mengenal dosa telah menjadi dosa, supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan Tuhan. Dia yang paling mulia rela menjadi hina, agar kita yang hina bisa menerima kemuliaan Allah. Kita diberikan perintah mengasihi sesama seperti kita sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita sudah dilahirbarukan di dalam Dia. Orang Kristen yang sudah dilahirbarukan adalah anak-anak Allah. Seorang anak memiliki DNA yang sama dengan ayahnya. Jika ayah kita, bapa kita adalah kasih, maka bukankah seharusnya kita, anak-anak Allah juga mengasihi, karena kita harusnya memiliki DNA yang sama dengan bapak kita. Loh, bukankah dunia kita penuh dengan orang-orang yang kita benci, penuh dengan musuh kita? Oh iya benar. Tapi Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang membenci engkau. Berdoalah untuk musuhmu, kasihilah sesamamu manusia. Bukankah mereka musuh kita? Loh iya, beberapa memang musuh kita. Tapi bukankah kita juga musuhnya Allah?
Kita adalah orang berdosa, Allah adalah Allah yang kudus. Yang kudus dan yang berdosa tidak bisa bersatu. Makanya ketika manusia berdosa, Allah mengusir manusia. Kita bukan orang yang benar, kita adalah musuh Allah. Tapi justru Allah mengasihi kita, Allah menebus kita, kita dikembalikan. Bukankah kita juga seharusnya melakukan hal yang sama? Walaupun mereka musuh kita, tapi kita mengasihi mereka. Seperti kita dikasihi oleh Allah. Kedua, gereja tidak boleh over kompromi dengan dunia ini. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 17, kita memang ada di dunia, tapi kita bukan milik dunia ini, kita milik Allah. Roma 12, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita boleh mengasihi mereka, bahkan harus mengasihi mereka. Kita boleh menjadi relevan buat mereka, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan mereka. Banyak sekali gereja di akhir zaman ini yang bahkan saking relevannya tidak bisa lagi dibedakan dengan perkumpulan-perkumpulan sekuler. Bahkan ada yang gak ada bedanya antara gereja sama klub malam. Sama-sama ya gitulah. Sedih kalau lihat yang kayak gitu. Gereja boleh jadi relevan untuk menjangkau jiwa. Gereja boleh relevan, tapi tidak over relevan, tidak berkompromi dengan dunia ini. Karena kita ada di dunia ini, tapi kita bukan milik dunia ini. Kita milik Allah. Rumah kita bukan di sini. Kita hanya pengembara, kita hanya musafir, kita hanya sebentar. Lalu kita akan kembali kepada Allah. A.W. Tozer berkata, satu kompromi di sini, satu kompromi di sana. Dan sesudah itu segera orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen tidak ada lagi bedanya dengan orang-orang dunia ini. Kenapa? Saking banyaknya kompromi, tidak lagi bisa dibedakan mana gereja, mana yang orang-orang dunia. Ini sungguh menyedihkan. Jangan kita terlena dengan dunia ini. Ingat, dunia kita hanya sebentar. Fokus kita bukan di dunia ini. Tubuh kita di dunia ini memang, tapi hati kita di langit baru, bumi baru. Jadi poinnya dua. Yang pertama adalah tidak boleh over kompromi dan tidak boleh mengisolasi diri. Terakhir ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana dan berdoa. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada dan juga berdoa. Kenapa? Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Kalau kota kita makmur, kota kita maju, kita juga kena dampaknya. Jadi jangan egois. Orang Israel di Babel bukan hanya disuruh mengisolasi diri, tapi mereka justru disuruh mencari kesejahteraan di Babel. Karena ketika Babel makmur, mereka juga akan ikut kena imbasnya makmur. Salah satu beberapa langkah membawa kesejahteraan kota adalah dengan membantu membersihkan kota misalkan. Jadi Babel, orang Israel pun bisa membersihkan kota, membangun kota Babel, memberi makan kepada orang miskin, memberi zakat. Tetap saja, tapi walaupun orang Israel bisa berbuat baik kepada orang Babel, tetap saja orang Kristen bisa lebih memberikan kesejahteraan dan juga damai di dunia ini. Karena orang Kristen memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh orang Israel pada saat itu. Apa itu? Kasih Allah. Orang Kristen punya kasih Allah. Kasih Allah yang tidak dimiliki oleh orang Israel pada saat itu. Kita memiliki kasih Kristus. Itu sudah mati buat kita. Nah, ini satu poin plus yang kita bisa berikan kepada kota ini, bangsa ini, dan dunia ini. Dunia butuh kasih Kristus. Orang Kristen punya kasih itu. Ayo kita bagikan kasih itu. Selain membangun kota secara fisik dan juga dengan tenaga kita, tapi kita berikan kasih Kristus kepada dunia ini. Yang terakhir adalah berdoa. Tadi membawa kesejahteraan, kedua berdoa. Hal yang termudah adalah dengan berdoa. Mazmur 122 ya, adalah pasal di mana orang-orang Israel diminta untuk berdoa bagi Yerusalem. Jadi orang Israel diminta berdoa bagi Yerusalem di Mazmur 122. Tapi Yerusalem kan hancur, orang Israel ke Babel. Nah, doa ini tidak dieliminir, tapi justru orang Israel malah diminta untuk tetap berdoa dengan menggunakan Mazmur ini kepada orang-orang Babel, kepada Babel.
Doa bagi Yerusalem tetap didoakan, hanya bukan lagi bagi Yerusalem tetapi bagi Babel, karena mereka sekarang ada di Babel. Ingat, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Mungkin kita bertanya, apa yang didoakan? Nah, yang didoakan itu ada di Mazmur 122 ayat 6 sampai 9. Ini terjemahan dari Orthodox Jewish Bible. Lebih bagus ini, untuk ayat ini lebih cocok. Mazmur 122 ayat 6 hingga 9, terjemahan Orthodox Jewish Bible. Shalom Shalom Yerusalem. Jadi berdoalah untuk kedamaian Yerusalem. They shall prosper that love thee. Jadi yang pertama adalah berdoa, they shall prosper that love thee. Prosper, kemakmuran. Berarti yang didoakan pertama adalah ekonomi kota, ekonomi bangsa ini. Yang kedua, shalom be within thy wall. Damai di dalam tembok-tembokmu. Artinya apa yang didoakan? Keamanan kota, keamanan bangsa ini. Lanjut, and security within the citadels, atau dalam terjemahan lain dikatakan palace, istana. Jadi security within the citadels, doa untuk pemerintah, doa untuk politik. Yang terakhir, lembahan atau for the sake of my akim and companions, I will now say shalom be within thee. Lembahan the bais Hashem Eloheinu, I will seek thy tov. Mencari kebaikan. Terakhir adalah shalom be within thee, shalom be within you. Artinya berdoa untuk orang-orangnya yang tinggal di kota tersebut. Yang didoakan 4 poin. 1, they shall prosper, doa untuk ekonominya. Poin kedua, within thy wall, doa untuk keamanan kota. Yang ketiga, security within the citadels, berarti doa untuk politik atau pemerintah. Poin keempat, shalom be within thee, berdoa untuk orang-orangnya, jemaat Tuhan dan juga termasuk penduduk-penduduk yang ada di dalam kota itu. Kesimpulannya khotbah hari ini adalah gereja adalah agen Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Gereja tidak boleh mengisolasi diri ataupun berkompromi karena dunia ini bukan rumah kita, tapi hanya tempat persinggahan. Amin. Gloria in Altissimis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan pada kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, kami bukan orang yang layak untuk diampuni, tapi Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang pengampun. Kami bersyukur sekali Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Dan sekarang kami ingin membagikan kasih itu yang sudah kami terima dari Engkau kepada orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Kami mau berperan aktif dalam kota di mana kami berada. Kami ingin memberikan dampak, menjadi garam dan terang dunia bagi mereka. Kami tidak ingin mengisolasi diri bagi diri kami sendiri. Kami ingin menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami juga tidak mau overkompromi. Kami mau menjadi relevan, tapi kami tidak mau menjadi sama dengan dunia ini. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Dan juga kami berdoa untuk ekonomi kota ini, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai. Kami juga berdoa untuk keamanan kota ini, Engkau yang melindungi kota kami, Engkau yang melindungi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintah kami, Engkau yang menjagai langkah-langkah mereka. Keputusan mereka hanya dari Engkau saja. Dan juga kami berdoa bagi penduduk rakyat Indonesia, penduduk Indonesia, dimanapun mereka berada, Engkau yang menjaga Tuhan. Kami berharap, kami berdoa agar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Kami berdoa agar nama-Mu lebih dimuliakan di atas segala-galanya. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir menjamah semua penduduk dunia ini, agar mereka tahu bahwa Engkau adalah Kristus yang telah menebus dunia ini. Ya Tuhan, terakhir kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di negara-negara yang mayoritas non-Kristen, di mana mereka disiksa karena imannya kepada-Mu. Kami tahu bahwa Engkau tidak menjadikan kenyamanan bagi kita. Engkau pun bahkan berkata, orang yang percaya kepada-Mu pasti akan menderita. Penderitaan adalah anugerah. Kami berdoa bagi mereka yang harus kehilangan nyawanya, bagi mereka yang tidak bisa sukses secara standar dunia, tapi mereka tetap
memiliki iman kepadamu. Kami berdoa Engkau yang menjagai mereka. Kami tidak bisa nyampai kepada mereka kalau tidak melalui doa kami kepadamu. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi. Ya Tuhan, Engkau juga yang menjamah dan hadir bersama dengan saudara-saudara kami, Jemaat Yutins GPTKAO Lamongan Indah. Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai langkah-langkah mereka, karena apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi, ya Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami sangat kasihi dan kami sangat cintai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.